Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita pada mata kuliah agama dan ekologi atau agama dan ekologi atau religion and ecology. Oke, minggu yang lalu kalian sudah melihat video YouTube yang menayangkan tentang Sungai Citarum sebagai salah satu sungai terkotor di dunia, sungai terpolusi di dunia, toksik, sungai yang paling beracun di dunia. Ya, yang saya harapkan dari video itu Anda semua bisa membuat refleksi kritis tentang apa yang terjadi di masyarakat kita. Nah, Anda semua telah membuat komentar, tetapi yang paling penting kita tekankan bahwa fenomena kerusakan alam seperti yang terjadi di Sungai Citarum di Jawa Barat ini tidak hanya terjadi di wilayah Citarum saja, tetapi hampir seluruh sungai di Pantura Jawa, ya, seluruh pantai utara Jawa, hampir semua sungainya tercemar. Sungai Bengawan Solo, sungai mana lagi, Ciliwung di Jakarta, sungai di Cirebon, di pinggiran jalan besar di sepanjang pantai utara Jawa, hampir semuanya tercemar. Dan ini tentu mempengaruhi tingkat kesehatan, tingkat selanjutnya kalau kesehatan terpengaruh tentu juga tingkat kecerdasan, tingkat kesejahteraan, dan tentu akhirnya berakhir pada peradaban manusia. Jadi peradaban manusia, kalau Anda lihat dari kerusakan sungai, itu juga berpengaruh kepada peradaban manusia, kesehatan, inovasinya, civilization, tingkat kemampuan mereka untuk bisa hidup lebih baik. Nah, ini juga tidak hanya di Indonesia, tapi akan di negara-negara lain, di negeri-negeri lain, ya. Sungai-sungai ada yang bisa mengatasi, ada yang tidak. Tidak hanya di sungai, kalau kita bicara laut misalnya, laut bahkan pada tahun 2025 kalau keadaannya seperti ini, maka seperti dikatakan banyak sumber bahwa tahun 2025 kalau manusia tidak bisa menjaga laut, maka akan lebih banyak sampah di laut daripada ikannya. Nah, bayangkan kalau sampah di laut lebih banyak daripada ikan, apa yang terjadi? Tentu itu akan mengancam ikannya sendiri, kemudian ikannya dimakan manusia, manusia berarti memakan ikan yang memakan plastik, akhirnya kita memakan plastik juga, dan berakhir pada bencana gizi, bencana konsumsi makanan kita yang tentu berakibat pada kandungan dalam tubuh kita. Maka banyaknya penyakit hari ini, macam-macam penyakit itu bermuara dari perilaku kita dengan alam. Nah, mata kuliah agama dan ekologi ini untuk melihat ini semua. Karena apa? Karena ekologi itu yang kita artikan sebagai sementara kita artikan sebagai keseimbangan alam, ilmu yang mempelajari keterhubungan antara organisme atau makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketika manusia tidak bisa menjaga keseimbangan hubungan ini, maka yang terjadi itu adalah bencana. Maka misalnya di dalam
agama, bahasa agama itu dhaharal fasad, bencana bumi, entah bentuknya apapun, kebakaran, longsor, banjir, deforestasi atau kerusakan hutan, itu mengakibatkan wabah, mengakibatkan penyakit, bahkan bisa mengakibatkan konflik sosial. Itu adalah salah satunya bermula dari perilaku manusia yang tidak bisa berdampingan dengan alam. Berdampingan dalam arti menjaga keseimbangan, menjaga relationship, hubungan yang seimbang dengan alam. Karena selama ini manusia, terutama dengan pengaruh globalisasi, kapitalisme, itu manusia cenderung mengeksploitasi alam. Ya. Kalimat eksploitasi ini menjadi kata penting. Kasih ya, menjadi kata penting mengeksploitasi alam ini dalam perilaku manusia yang merusak. Nah, ketika kita bicara perilaku, behavior, action, strategies atau praktek hidup manusia, itu ditentukan oleh culture, dan culture itu salah satunya muatan dalam culture adalah belief system, ritual, ideologi, intelektualitas yang sangat kaya ada dalam agama atau sistem agama. Ya. Nah, itu menjadi sangat terkait antara agama. Kenapa kita begitu menekankan keterkaitan itu? Karena perilaku manusia seperti yang kita lihat di Citarum, Gangga, di Cina, kemudian di Brazil, di laut dunia ini, semua adalah dihuni oleh manusia yang selama ini mengatakan mereka mempunyai agama, mempunyai landasan keyakinan, tapi pada dasarnya ternyata juga mempunyai perilaku yang tidak memperhatikan pada hubungan yang harmonis antara manusia dan alam sekitar. Manusia lebih cenderung mengeksploitasi tadi. Nah, itulah kita ingin memahami fenomena ini dan menjadikan landasan perspektif agama yang harmonis dengan ekologi dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam pemikiran keagamaan kita. Baik, pada hari ini saya langsung saja untuk mau menerangkan tujuan dari mata kuliah ini. Sebentar saya cari filenya, ini seharusnya mudah untuk mendapatkan filenya. Saya cari. Oke. Baik. Agama dan ekologi. Pertama, pengertian ekologi. Okay. Ekologi adalah branch atau cabang dari ilmu biologi. Kalau Anda tahu, tentu biologi adalah ilmu yang biologos, bio, jadi bio itu tentang alam atau makhluk hidup ya. Jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Tapi ini cabangnya yang berfokus pada interaksi antara organisme itu artinya makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, lingkungan makhluk hidup itu di tempat tinggalnya, alam sekitarnya, di mana dia berada, dan yang lain sekitarnya ya. Dari bahasa Yunani, oikos yang artinya habitat atau logos ilmu. Artinya ekologi sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara organisme tadi makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Ini penting. Manusia dan animal, manusia dan flora dan fauna sekitar. Inilah semua mempelajari ekologi. Nah, istilah ekologi pertama kali ditemukan oleh Ernest Haeckel dalam tahun tersebut. Di dalam ekologi, makhluk hidup atau organisme dipelajari sebagai satu kesatuan sistem lingkungan.
Jadi Anda tahu tentang mata rantai kehidupan. Di dalam ekologi semua itu saling terhubung ya. Laut, darat, udara, manusia, hewan, flora dan fauna itu saling terhubung. Ini adalah maksud dari ekologi. Nah, ilmu ekologi. Ya. Kemudian tujuannya, yang tadi itu saya, oke, sementara kita masih cukup referensi dari Wikipedia. Saya pikir ini lumayan trusted, lumayan bisa dipercaya karena masih sangat basic lah. Tidak apa-apa kita mereferensi ke Wikipedia yang juga sudah ada sumbernya. Tetapi untuk lebih lanjut tujuannya saya mereferensi kepada seorang ahli agama dan ekologi yang sudah hampir lebih dari 40 tahun meneliti di bidang ini. 20 kalau nggak salah 20 sampai lebih dari 20 tahun, John Green dan Mary Evelyn Tuchel yang sudah menulis banyak sekali karya tentang agama dan ekologi. Nah, tujuan dari mata kuliah ini saya merangkum dari pendapat dua pakar ini adalah pertama, dan saya refleksi saya juga dari atas apa yang kita lihat dan kemauan dari institusi IAIN agar anak-anak kita, mahasiswa kita pertama mendapatkan kembali dan mengevaluasi ulang dan merekonstruksi pemahaman keagamaan, baik itu teks, baik itu tradisi, baik itu doktrin, ya, tentang hubungan manusia dan alam, Tetapi dalam bayangan sejarah atau yang berkontribusi terhadap keseimbangan bertata alam. Jadi ini dari fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini tidak terlalu berkembang doktrin, ritual, praktek keagamaan yang berkembang di masyarakat tidak terlalu menekankan kepada pemahaman keagamaan yang tadi berkontribusi terhadap keseimbangan bertata alam ekologi. Ya, tidak ada misalnya kiai, mungkin sedikit sekali ulama yang bicara tentang bagaimana membuat tempat wudhu yang hemat air. Kalau Imam Syafi'i justru, atau kita kebanyakan 3 kali membasuh. Semakin banyak air yang kita pakai semakin baik kan. Misalnya apakah itu kira-kira friendly terhadap ekologi atau keseimbangan alam? Ya. Bagaimana itu? Kita tidak mendapatkan, misalkan tidak pernah kita misalnya ulama bicara bagaimana cara memelihara sungai. Mungkin ada bicara, tetapi menggerakkan masyarakat itu organisasi agama, ulama, institusi agama sedikit sekali bicara itu. Buktinya apa ya? Buktinya ya misalnya Citarum itu yang kita lihat di video itu, bahwa sungai itu berada di tengah-tengah masyarakat yang beragama, yang kuat agamanya. Di Jawa Barat, santri. Tetapi kenapa aspek yang sangat penting dalam kehidupan agama, kebersihan, menghindari madarat, kebahayaan, hal-hal yang membahayakan manusia, tidak disuarakan dan tidak terdengar suaranya. Sehingga seakan-akan agama ini absen dari perspektif menjaga keseimbangan alam. Bagaimana kita bisa melihat doktrin-doktrin itu kita gali lagi sehingga kita mendapatkan interpretasi agama yang lebih berkontribusi terhadap keseimbangan bertata alam. Nah, ini tujuan yang pertama. Yang kedua adalah pemahaman keagamaan yang berkontribusi terhadap
Oke. Dialog. Oke, tapi dialognya yang secara saintifik ya. Ini mungkin istilah kalau dalam Auguste Comte ada teologis, ada secara metafisis, tetapi dialog yang lebih saintifik, yang lebih ciri-ciri saintifik ya, reasonable, empirical, bisa dibuktikan antara kosmologi kita atau pandangan hidup kita yang juga terkait dengan alam, metafisis kita, ya, dan ekologi yang sifatnya ekologi, ya, alam di sekitar kita. Karena kosmologi sifatnya mungkin lebih mengawang, melangit, semakin ekologi itu eko itu earth, lebih membumi. Jadi mendapatkan kembali pemahaman keagamaan, mengevaluasi kembali pemahaman keagamaan yang berkontribusi di dalam dialog yang secara saintifik, ya, bukan secara mistis, bukan secara mitos, tapi secara saintifik terhadap apa yang di langit. Jadi menjadi bridge, dia menjadi jembatan apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ide-ide tentang langit, ide-ide tentang yang gaib, dan ide-ide tentang alam. Karena bagaimanapun agama sering menjauh dari pendekatan saintifik. Ya. Seperti jelas sekali pada masa pandemi sekarang ya. Sementara sains berpendapat bahwa cara untuk menghadapi virus COVID-19 itu yang paling ampuh adalah social distance. Jadi kita berjarak dan tidak berhubungan dengan manusia, menjauh dari gerombolan, menjauh dari kelompok-kelompok, menjauh dari aktivitas-aktivitas keramaian, yang itu justru sangat ditekankan dalam agama. Ya, kelompok agama, institusi agama, pesantren, pengajian, sholat berjamaah, bergereja, menghadiri misa, upacara, itu semuanya bergerombol, berjamaah, bukan social distance, tetapi social intimacy atau intim secara sosial, kedekatan sosial. Ya, sementara kalau ilmu sains itu lebih social distance. Bagaimana kita melihat betapa ilmu dan agama itu dipertentangkan. Ya. Padahal kita ketika berhadapan dengan ekologi, memikirkan ekologi, apa itu nyata di hadapan kita, dan itu pendekatannya adalah sains. Sementara agama itu pendekatannya adalah metafisis. Nah, ini bagaimana kita menjembatani itu semua. Nah, kita ingin dengan mata kuliah ini, teman-teman yang mengikuti mata kuliahnya ini mempunyai giroh kembali untuk memikirkan doktrin-doktrin, memikirkan tradisi-tradisi, berpikir kritis atas kebiasaan-kebiasaan yang bagaimanapun mungkin dipengaruhi oleh keyakinan-keyakinan, tradisi-tradisi, culture, belief system, atau apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai agama, ya, agama atau culture. Ya. Nah, kita maunya itu. Nah, kalau kita sudah mempunyai kesadaran tentang ekologis tadi lewat kuliah ini, kita harapkan teman-teman pertama mengetahui tradisinya. Muslim, Kristen mengetahui ada dalam tradisi masing-masing agama yang violent, yang merusak, kekerasan merusak alam sekitar, tidak ramah terhadap alam. Ada atau tidak? Mungkin ada. Kita tidak, hari ini kita belum mengatakan ada, tetapi kenyataannya adalah banyak masyarakat beragama tidak bisa memahami bagaimana menjaga keseimbangan alam ini, ekologisnya. Nah, tentu barangkali ini adalah kita
mengetahui, ya, salah satu caranya adalah, tujuannya adalah teman-teman kemudian bisa mengetahui bagian mana dalam tradisi agama masing-masing mempunyai potensi ajaran atau kebiasaan yang tidak tidak harmoni atau tidak friendly terhadap tata keseimbangan alam. Kemudian setelah itu memperdalam perasaan simpati. Ya, simpati bahwa manusia ini semuanya di dunia ini saling terhubung antara manusia dan alam sekitar. Ya. Apa yang terjadi di Amerika, misalnya ada kapal tanker tumpah, itu mempengaruhi Meksiko, mempengaruhi laut, dan laut itu mempengaruhi ikan kemudian dimakan, mempengaruhi gizi manusia, kualitas peradabannya. Nah, itulah. Kemudian apa mungkin yang terjadi di Aceh, itu mempengaruhi orang Cina, apa yang terjadi pencemaran di Laut Cina itu mempengaruhi orang di Jawa. Itu semua saling terkait dan kita harus bersimpati, dan kalau sudah bersimpati maka kemungkinan kita akan bersatu untuk melakukan gerakan bersama. Ya. Kita tahu fenomena yang paling kuat saat ini adalah global warming. Itu mungkin fenomenanya terlihat jelas di kutub utara, tetapi tidak terlihat jelas di mungkin bagian orang di Sulawesi Utara, tetapi pada dasarnya seharusnya kita merasa bersimpati karena itu akan berefek bahwa manusia itu saling terhubung. Saling terhubung, bencana yang terjadi di sana akan terkait dengan orang-orang yang tidak berada di tempat itu. Nah, kemudian adalah menunjukkan cara hidup yang berkelanjutan dalam masyarakat. Banyak sekali kita tidak sadar akan faktor sustainability yang seharusnya selalu menjadi fondasi bertindak sekarang ini. Karena sustainability, berkesinambungan, berkelanjutan. Kita tidak menghabiskan tanah sawah karena kita hanya berpikir supaya anak-anak kita sekarang, saudara-saudara, famili kita, keluarga kita mempunyai tempat tinggal yang layak, tapi tidak memikirkan bahwa itu adalah sawah, bahwa yang juga mempunyai organisme atau lingkungan lain di sekitarnya yang juga mungkin kalau kita bikin bangunan itu akan merusak sistem ekologi di tempat itu. Nah, kita harus berpikir bahwa kita tidak hanya berpikir tentang diri kita, tapi masa depan anak kita, masa depan kelangsungan manusia, spesies manusia. Tetapi juga tidak hanya ketika bicara manusia, tentu apa yang dibutuhkan oleh manusia, flora faunanya, spesies-spesies lainnya, organisme lainnya, air, udara, oksigen. Nah, itu harus dipikirkan. Bagaimana? Apa kita semua bagaimana kita semua orang membangun rumah di pinggir jalan tanpa ada aturan yang memadai yang bisa memberikan kelangsungan kehidupan bagi organisme lainnya. Kita hanya mementingkan kita, keluarga kita, manusia saja, tentu itu akan membahayakan. Nah, dengan kuliah ini juga diharapkan melalui bacaan-bacaan, melalui diskusi nanti kita harapkan memberikan kita pemahaman tentang cara kerja yang efektif. Ya. Efektif dalam arti menjaga alam. Kita bekerja untuk tujuan hidup kita, tetapi pada saat yang sama secara efektif menyumbangkan perilaku yang sadar akan keseimbangan alam, ya, akan kehidupan organisme lain yang itu sangat penting bagi eksistensi manusia juga. Jadi kita misalkan bagaimana berdagang itu tidak seharusnya kita memberikan kantong plastik misalnya, karena kantong plastik itu terbukti sangat bahaya. Kita berjualan es itu tidak memberikan sedotan minuman plastik, dan bahkan kita yang meminum minuman itu kita tidak mau mengambil itu. Kita menolak misalkan gelas-gelas plastik, kita tidak membeli aqua plastik dan seterusnya. Nah, inilah perilaku yang efektif menjaga kita supaya
kita juga tetap menjaga keseimbangan alam, menjaga eksistensi ekologis manusia dan organisme selainnya dan lingkungan di sekitar. Nah, ini adalah tujuan dari mata kuliah ini yang semoga bisa kita camkan dari dalam diri kita. Kita selama 3 bulan ke depan akan belajar ini, dan mudah-mudahan lewat bacaan dan tugas-tugas dan lain-lain yang nanti kita berikan bisa membuat perspektif agama dan ekologis ini masuk dan menjadi perspektif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin cukup untuk hari ini. Nanti hal-hal yang lainnya akan saya berikan lewat media yang lain atau video dan lain-lain di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.